Beginikah cara seorang CEO bekerja? Tanya Oma Tiran tajam, melipat tangan di depan dada dengan angkuh hingga berhasil mengintimidasi Angel. Kamu saya beri kepercayaan mengelola perusahaan, tapi apa yang kamu lakukan dengan kepercayaan saya itu? Shopping di jam kerja. Mengecewakan. Oh Oma, aku hanya stres. Butuh pengalihan, aku cuma keluar 1 jam doang loh. Bela Angel, tidak mau disalahkan. Salah satu sudut bibir Oma Tiran tertarik, menciptakan seringaian mengejek. Begitu, ya. Jika stres boleh shopping. Angel melipat bibir, menahan rasa marah dalam hatinya dengan ejekan sang Oma. Dalam hati pokoknya Angel berjanji akan marah pada Oma Tiran dengan cara mendiamkannya. Angel yakin perempuan tua di depannya pasti kelabakan. Contoh macam apa itu? Sinis Oma Tiran. Oma, aku minta oke. Melas Angel. Gak akan mengulanginya lagi. Kamu sudah menipuku selama bertahun-tahun, enak saja mau minta maaf begitu saja. Sebelum kamu sama hancurnya denganku, saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Batin Oma Tiran dengan kilat penuh kebencian. Memaafkan orang yang sudah lalai dalam bekerja tidak ada dalam kamusku, timpal Oma Tiran. Jabatan kamu saya turunkan menjadi cleaning service, buktikan kalau kamu mampu melakukan tugasmu dengan baik dan saya akan mempertimbangkan mengembalikan jabatan CEO kepadamu. Angel tersentak, tercengang dengan penurunan jabatannya secara tiba-tiba. Menjadi cleaning service. Yang benar saja. Apa kata papanya nanti kalau dirinya menjadi cleaning service? Oma, aku. Pak Bian, Oma Tiran malah memanggil orang lain sebelum Angel menyelesaikan protesannya. Seorang laki-laki parubaya berdiri, membungkuk sebentar. Saya, Bu Tiran. Kamu yang saya tunjuk menjadi CEO sementara menggantikan Angel. Jika pekerjaan Angel jadi cleaning service masih tidak menunjukkan hasil baik, maka saya tak akan segan menjadikan kamu CEO seterusnya. Ujar Oma Tiran sambil melirik Bian sejenak, sebelum kemudian kembali menatap Angel. Jadi Angel, lakukan tugasmu menjadi cleaning service dengan baik agar saya bisa mempertimbangkan kamu menjadi CEO. Saya siap menjalankan perintah, Bu Tiran. Bian langsung menerima sambil tersenyum tipis. Angel mengepalkan kedua tangan, kemarahan sulit sekali dirinya kontrol hingga muncul ke permukaan. Nafasnya sudah sesak akibat rasa marah, ingin rasanya mencabik-cabik Oma Tiran hingga menjadi serpihan kecil dan setelahnya akan dirinya injak sambil mentertawakannya. Heru, panggil Oma Tiran. Saya, Bu. Heru menyahut sigap. Bimbing Pak Bian agar bisa menjadi CEO yang baik, perintah Oma Tiran tanpa menoleh, tatapannya tetap lurus pada Angel. Jangan jadikan contoh CEO sebelumnya yang shopping saat bekerja, paham? Paham, Bu. Heru tersenyum sambil menatap Angel. Angel. Tentu saja dia merasa tidak punya harga diri lagi. Harga dirinya habis terkikis oleh cara Oma Tiran menurunkan jabatannya di depan semua orang. Tak tanggung, Oma Tiran bahkan sampai menjungkirkannya sangat curam dari CEO menjadi cleaning service. Kini Oma Tiran dengan terang-terangan malah menyindir kebiasaan buruknya yang suka berbelanja di tengah jam kerja. Angel benar-benar tidak punya wajah lagi. Pasti setelah ini dirinya akan menjadi bahan ejekan orang-orang. Oma Tiran melangkah pergi, di belakang Heru mengikutinya dengan setia. Tak bisa begini, Angel akan merajuk pada Oma Tiran. Jadi dia langsung mengikutinya dari belakang. Kebetulan Oma Tiran masuk ke ruangannya jadi dengan cepat Angel juga ikut masuk. Oma, panggil Angel. Oma Tiran menoleh, raut kerasnya berubah lembut dalam sekejap. Maafkan Oma, iya. Oma Tiran menatap menyesal Angel. Angel mengerjap,
menatap tak percaya Oma Tiran yang kini kembali berwajah penuh sayang saat menatap dirinya. Angel pikir Oma Tiran benar-benar marah, sebab saat tadi di depan orang terlihat jelas memiliki kilat kebencian dan marah pada dirinya. "Oma, gak marah padaku?" tanya Angel perlahan dan penuh kehati-hatian, matanya memicing memperhatikan raut wajah Oma Tiran. Oma Tiran menggeleng pelan sambil tersenyum, "Apa Oma bisa marah sama kamu?" Tapi, Angel tercekat, mengingatkan Oma Tiran tentang perlakuannya yang memperlakukan dirinya di depan orang banyak. "Tadi Oma memarahiku. Itu semua Oma lakukan untuk menyelamatkan kamu," timpal Oma Tiran. "Kamu sudah dikep buruk karena ketidakmampuanmu dalam menjalankan kewajiban menjadi pemimpin yang baik. Kamu lebih banyak buruknya ketimbang bagusnya." Angel mendelik mendengar penuturan Oma Tiran, sedangkan Heru berusaha keras untuk menahan tawa. "Maka dari itu untuk menyelamatkan namamu yang sudah terlanjur buruk, Oma ingin membuktikan pada orang-orang kalau kamu mampu. Jadi buktikan kamu mampu walau itu jadi cleaning service. Setelah orang-orang mengakui kamu maka dengan bangga Oma akan mengangkat kamu lagi menjadi CEO." Angel menarik nafas panjang, terpaksa menerima walau hatinya kesal luar biasa. "Jadilah cleaning service yang baik, oke?" pinta Oma Tiran. Angel menggenggam tangan Oma Tiran, mengangguk menyanggupi. "Baik, Oma. Kalau gitu aku keluar dulu." Angel melepaskan pegangannya pada tangan Oma Tiran, lalu melangkah pergi dari ruangan sang Oma. Setelah kepergian Angel, dengan sigap Heru mengeluarkan sapu tangan dari dalam saku jasnya dan mengulurkan ke hadapan Oma Tiran. Heru tersenyum yang nyerempet menuju seringaian saat Oma Tiran menerima sapu tangan darinya, lalu kembali tegak pada posisi awalnya. Dengan santai Oma Tiran mengusap bekas pegangan Angel di tangannya, seakan tengah mengelap kotoran saja. Dengan jijik Oma Tiran melempar sapu tangan ke tong sampah, lalu melirik Heru. Buat Angel dibully dan diejek habis-habisan oleh karyawan yang dulu dia perlakuan buruk, Angel harus merasakan bagaimana posisi jadi di bawah dengan penuh hinaan dan caci maki. "Perintah Anda adalah tugas yang akan saya lakukan." Heru tersenyum lebar sambil membungkuk siap. Setelah memberikan balasan awal, Oma Tiran menarik nafas perlahan. Wajah kerasnya berubah sendu, menatap Heru. "Heru, menurutmu bagaimana cara Oma memperbaiki kesalahan selama 6 tahun ini pada Lintang?" "Itu di luar batas kemampuanku, Oma," timpal Heru. Sekali lagi Oma Tiran menghembuskan nafas, lalu memilih melangkah pergi dari ruangan untuk pulang. Dia akan memikirkan cara untuk menebus kesalahannya walau itu sulit, apapun akan Oma Tiran lakukan demi satu kata maaf dari Lintang. "Capek banget, iya?" tanya Nek Cica saat melihat Lintang mengusap keringat di dahi menggunakan sapu tangan. "Capek," angguk Lintang tanpa menyembunyikan kelelahannya. "Tapi aku senang, hari ini pelanggan bertambah banyak. Aku gak ngangka toko nenek sangat strategis, ditambah rasa minuman dari resep nenek sangat enak hingga orang-orang kembali berdatangan. Bukan tempat atau resep yang bagus, tapi kamu yang cantik mengundang banyak orang untuk datang," timpal Nek Cica sambil terkekeh. "Nenek bisa aja, malu Lintang." "Oh, iya. Rating kita di online food juga bagus, mungkin kedepannya kita harus ambil karyawan 2 atau 3 untuk bantu-bantu. Jika terus seperti ini aku bisa kehabisan tenaga." Matt Jaiden suka cemberut kalau aku langsung tidur saat pulang ke rumah. "Jaiden cinta banget sama kamu, mana berani dia merajuk," timpal Nek Cica sambil menggeleng pelan. "Gitu ya, Nek?" Lintang melirik setelah mengunci pintu toko. Nek Cica mengangguk tanpa ragu. "Kelihatan kok dari cara Jaiden natap kamu." Lintang mengulung senyum, mengapit lengan Nek Cica dan menuntunnya masuk ke dalam mobil.
Keduanya melanjutkan pembicaraan di dalam mobil, tanpa tahu sepasang mata iri menatap keduanya. Andai aku yang ada di posisi Cica, Oma Tiran menyenduh, lalu kembali menaikkan kaca mobil. Jalan, Pak. Di dalam mobil, Nek Cica melihat kepergian mobil Oma Tiran. Nek Cica mengedikkan bahu tak acuh, lalu kembali menyambung obrolan dengan Lintang. Lampu merah, mana panas lagi, bukan kaca mobilnya. Pinta Nek Cica. Kenapa gak pakai AC aja Nek? Heran Lintang. Enakan buka kaca mobil kalau berhenti gini, AC suka bikin masuk angin. Timpal Nek Cica. Lintang mengangguk mengerti, langsung menurunkan kaca mobil. Saat Lintang tengah duduk tenang menunggu lampu merah berganti, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di samping mobil Nek Cica. Lintang menoleh iseng, melihat kaca mobil bagian kemudi turun secara perlahan dan matanya langsung melebar senang tatkala melihat Jaiden. Mas Jaiden, panggil Lintang. Jaiden menoleh sambil tersenyum, hai. Jaiden mengulurkan tangan, menggenggam tangan Lintang yang bertumpu di kaca mobil yang sudah turun dan mengecupnya. Lintang tersenyum kecil, memandangi tangannya yang kini dipegang oleh Jaiden. Rasa hangat dari genggaman tangan menembus hatinya, Lintang merona malu dibuatnya. Lampu merah berganti hijau, Jaiden menarik tangan Lintang dan mengecupnya. Aku ingin sekali menarik kamu ke dalam mobilku, tapi aku harus pergi dan tidak mungkin membawamu karena tahu pasti kamu lelah. Iya, aku emang lelah dan butuh istirahat. Mas Jaiden hati-hati di jalan. Pinta Lintang. Sekali lagi Jaiden mengecup tangan Lintang, lalu melepaskannya. Melihat mobil Jaiden sudah melaju lebih dulu, Lintang mengusap tangannya yang baru saja dikecup oleh Jaiden. Di samping Lintang, Nek Cica tersenyum dalam diam dan tiba-tiba merindukan almarhum suaminya yang juga perhatian dan memanjakan dirinya seperti Jaiden pada Lintang. Biur. Begitu membuka pintu toilet, sebuah ember dengan isian air yang sangat bau jatuh ke atas kepalanya. Angel membeku, tubuhnya gemetar saking marahnya. ARGHH, siapa yang melakukan ini? Teriak Angel nyaring. Tak cukup sampai sana, tiba-tiba ada yang mendorong punggungnya hingga jatuh terduduk di lantai toilet. Angel mengernyit jijik, tapi begitu dia menoleh ke belakang pintu malah sudah tertutup. Klik. Suara pintu toilet dikunci. Mata Angel melotot, segera dia berdiri dan memutar handle pintu. Saat pintu tidak bisa terbuka, Angel menggedor pintu sambil berteriak. Buka, buka, hei. Buka pintunya. Kurang ajar. Kenapa kamu melakukan ini padaku? Aku akan suruh Oma pecat kamu karena sudah bertindak kurang ajar padaku. Hening. Tubuh Angel mundur dengan linglung, sebentar lagi jam kerja habis dan karyawan akan pulang. Jika tak ada yang datang ke toilet, pasti tidak akan ada yang menyadari kalau dirinya dikunci di dalam toilet. Apa aku akan terkunci semalaman dalam toilet? Lirih Angel dengan wajah pucat, Angel menatap tubuhnya dengan kedua mata berkaca-kaca. Dengan tubuh bau dan lengket ini. Hasiu. Sang supir taksi mengernyit saat mendengar bersin yang entah keberapa kalinya dari sang penumpang. Diam-diam dia melirik khawatir perempuan menyedihkan yang kini tampak kucel dengan bau menyengat di kursi penumpang. Bukan khawatir dengan keadaan sang penumpang yang mungkin sedang flu dan demam, tapi khawatir pada mobilnya karena takut tertular penyakit. Mbak, jangan terus bersin-bersin dong, nanti penyakitnya pada nempel di mobil saya. Protes sang supir sambil melemparkan masker ke belakang. Pakai tuh masker, jangan sampai ingusmu melebar kemana-mana. Angel menatap jijik masker yang dilemparkan padanya, ini bekas pakai ya, Pak. Iyuh. Kalau kamu gak mau pakai masker itu, turun aja deh dari mobilku. Putus sang supir, lagi pula dia juga tidak tahan dengan bau menyengat dari tubuh Angel.
Menurunkan satu penumpang sepertinya tak akan terlalu berpengaruh. Kurang satu bintang lebih baik daripada dirinya harus menahan mual sepanjang jalan. Angel melirik keluar mobil, langit gelap dan hujan disertai petir. Jika bukan karena bagian keamanan yang bertugas memeriksa keseluruhan kantor, mungkin dirinya akan terjebak di toilet semalaman. Iya, kesal Angel sambil memaksakan diri memakai masker sambil menahan jijik, sebab tidak mungkin turun dari dalam mobil atau kalau tidak dirinya akan kesusahan cari taksi baru. Sampai di rumah, Angel langsung melemparkan masker di mulutnya sembarangan. Sudah dari tadi dia tahan-tahan, akhirnya begitu turun dari dalam mobil dia memuntahkan isi lambung saking mulanya mencium bau dari masker. Mbak, lupa bilang. Itu masker bekas penumpang yang belum saya buang. Maaf ya, mohon pengertiannya. Teriak sang supir, sebelum kemudian melajukan mobil. Hei, sialan. Dasar supir kurang ajar. Teriak Angel histeris. Namun, mobil tetap melaju, hingga teriakan Angel hilang di telan malam. Mengingat masker yang dikenakannya selama dalam mobil bekas orang, Angel tidak tahan untuk tidak membayangkan jika di maskernya ada sisa ingus, iler, bahkan kotoran hidung pemilik masker sebelumnya yang menempel. Tak tahan, Angel kembali mual kali ini bahkan muntahannya semakin banyak. Gila, Angel menjerit sampai air matanya keluar. Angel menangis, merasa berat untuk hari ini. Paginya Angel masih biasa saja, bahkan agak siang pergi ke mall membeli barang-barang yang dirinya inginkan. Namun, selepas dari sana, kesialan-kesialan terus berdatangan hingga rasanya Angel hampir dibuat gila. Dengan langkah lunglai Angel berjalan masuk ke dalam rumah, baru juga akan menaiki anak tangga langkahnya terhenti saat ujung matanya menangkap sesuatu di sofa. Perlahan Angel menoleh, rahangnya langsung mengetat begitu melihat dua orang tengah bercumbu panas. "SONII!" teriak Angel dengan mata memerah. Ya, dua orang yang tengah bercumbu adalah Sony dan seorang perempuan bayaran. Dengan santai Sony melirik Angel, bibirnya menyeringai sambil menjawab. "Ya, sayangku. Ternyata kamu sudah pulang, baguslah jadi sini dan berikan suamimu ini uang yang banyak." "Uang, uang, uang, dan uang terus yang kamu tanyakan?" Marah Angel, kembali turun dari anak tangga dan mengambil vas bunga yang langsung dipecahkan ke lantai. Perang. Pecahan dari vas bunga membuat perempuan bayaran yang kini masih berada di atas tubuh Sony terkejut, hingga dengan cepat membenarkan pakaiannya yang sudah melorot. Dia mundur dan berlindung pada Sony tatkala melihat Angel mengambil pecahan paling tajam, lalu mengarahkan pada dirinya. "Aku takut," bisik sang perempuan manja pada Sony, tapi saat menatap Angel malah nyeringai mengejek. "Manis, kamu aman bersamaku," balas Sony sambil mencium sang perempuan dengan ekspresi nakal di wajahnya. "Kamu memang gagah dan mengagumkan," sang perempuan mengerling genit. Angel hampir kembali muntah melihat adegan menjijikkan di depannya, dia semakin berkeinginan mengirim dua orang itu ke liang lahat. Sengaja Angel mendekat dengan tangannya mencengkeram pecahan vas, mengantar kemarahan yang ingin dia luapkan. "Wow, Angel. Kamu mau bunuh manisku?" tanya Sony sambil berdiri. "Siapa manismu?" balas Angel dengan wajah kacau. "Apa pelacu yang bersembunyi di belakang tubuh menjijikkan kamu itu?" Sang perempuan sama sekali tidak tersinggung dengan hinaan Angel, toh dia sudah terbiasa mendengar dirinya disebut begitu. Namun, dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk memanas-manasi keadaan, jadi dengan nada dibuat sedih berbisik. "Ternyata aku sehina itu, sayang." "No, dia juga sama hianya kok," jawan Sony sambil melirik Angel dengan tatapan mengejek. "Sony," geram Angel. "I'm, baby," timpal Sony sambil tersenyum manis.
Jika kamu tidak mengusir perempuan hina itu, aku bun asteris hadiah sekalian kamu sekarang juga. Ancam Angel tak main-main. Sonny menatap membalik badan, menatap sang perempuan penuh penyesalan. Maaf manis, kayaknya kamu harus pergi atau kalau tidak istriku akan semakin menggila. Muah. Sang perempuan menarik senyum genit saat Sonny mengecupnya. Sebagai gantinya dia juga mengusap rahang Sonny S3-4L lalu menjinjit mengecup ujung hidungnya. Bei, sayang. Setelah kepergian sang perempuan, Angel membanting pecahan vas bunga di tangannya ke sembarang arah. Angel menatap tajam Sonny, tapi yang ditatap justru santai-santai saja hingga membuat Angel muak dan memutuskan untuk naik ke atas. Senyum di bibir Sonny langsung surut tatkala Angel menaiki anak tangga, terganti dengan tatapan dingin. Sonny menyimpan dendam yang amat besar pada Angel, dendam yang mungkin tak akan terbalas kalau Angel tidak hancur tepat di depan matanya.